Halo semuanya, akhirnya baru bisa buat video YouTube lagi. Minggu lalu saya benar-benar bed rest lagi, ada sedikit problem. Jadi ini baru bisa sempat buat lagi ya. Jadi ini di video ini saya mau coba update untuk pergerakan IHSG seminggu ke depan dan membahas tiga saham yang berpotensi menarik untuk ditradingkan di minggu ini. Oke. Oke, pertama ini kita coba update dari IHSG sendiri. Minggu kemarin, sesuai analisa sebelumnya, ini masih yang saya bilang kemarin minggu lalu itu analisanya adalah IHSG itu masih berpotensi turun ke bawah. Ya, karena ini ketahan di area upper trendline dari pola falling wedges-nya, breakdown dari supply areanya turun ke bawah. Dengan target adalah demand area yang ini nih, yang hijau 6855 sama 6905 di sini targetnya. Nah, sama. Akhirnya udah kena, udah sampai. Tapi ya volumenya ikut besar nih. Jadi ini potensial dia nih ada untuk IHSG ini menurut saya masih akan ke bawah lagi ya. Nah, ada dua skenario yang paling mungkin. Yang pertama adalah hari ini dia akan naik, bisa naik dulu, kita retest ini supply areanya, karena ketika dia turun kemarin ini membentuk supply area di sini, naik ke sini baru turun ke bawah. Nah, di sini begini, atau yang kedua dia langsung turun langsung ke sini. Nah, targetnya adalah di mana area yang ini di 6590 sampai 6670 area ini, sekaligus menguji lower trendline dari pola falling wedges-nya gitu. Nah, ini kalau agak lebih sedikit ya, bagusnya sih kalau dia sampai sini nih buat shadow di sekitar 6485, jadi masih good sekali. Karena kenapa? Karena di area sini ini sudah dekat dengan bullish trendline. Nih, bullish trendline warna hijau, nih garis warna hijau, garis bullish trendline eksternalnya gitu. Jadi potensial untuk mantulnya di sini. Setelah sampai sini baru ya proyeksi kita dia semoga bisa naik ke atas dan breakout dari pola falling wedges-nya. Seperti itu. Nah, seperti ini. Ini harapannya sih bisa seperti ini. Nah, kalau dia sampai ke sini ya nanti kita lihat, semoga masih valid juga untuk bullish divergence-nya. Karena kan dia sampai di sini ini kan dia masih mau validasi bullish divergence-nya di sini. Ini. Nah, semoga di MACD-nya nih, histogramnya ini dia tidak di break yang ini, low yang ini. Jadi tetap membuat higher lower high gitu. Bisa jadi masih valid untuk bullish divergence-nya. Gitu. Nah, jadi kalau ini ya ini sesuai analisa sebelumnya kan dari dari awal bulan April saya bilang kan ya masih ada satu fase lagi untuk koreksi ya. Ini nih. Ya sampai ke sini pun masih oke. Memang masih dalam satu fasenya gitu, sebelum nanti akhirnya naik lagi ya. Nggak tahu nanti kalau memang mantul ini katalisnya apa, saya nggak tahu. Pasti untuk saat ini kita masih arahnya masih ke bawah ya. Kemarin ini closing banking dihajar lagi tuh, dibanting tuh big bank semuanya tuh. Meskipun di BBNI nya masih bagus ya, meskipun dihajar juga, cuma masih good kok, masih bagus untuk BBNI gitu. Oke, ini untuk pergerakan IHSG potensinya seminggu ke depan gitu. Jadi masih akan mencoba ke bawah lagi dia gitu. Kecuali tiba-tiba ada volume masuk, dia bisa close di atas supply areanya, nah ini bisa beda ceritanya nih gitu. Cuma kalau saya lihat sih dari volumenya dan pergerakannya ya harusnya ini kemungkinan besarnya jebol ke bawah. Jebol ke bawah dia turun lagi gitu. Ini untuk IHSG, dan selanjutnya kita coba bahas tiga saham yang menarik untuk minggu ini. Oke. Yang pertama itu ada saham Mina. Nah, Mina ini menarik nih. Karena kenapa? Mina ini dari struktur marketnya saat ini dia berpotensi jadi ranging. Karena kenapa? Sudah terbentuk equal low. Nah, saat ini sudah di area-area tengah rangingnya, potensial untuk menguji area resistance ranging dan supply areanya di atas ini gitu. Nah, kemarin closing kemarin pada saat IHSG koreksi cukup dalam, dia malah naik nih, naik ke atas, naik dan breakout dari area demandnya gitu. Jadi secara struktur, secara chart ini si Mina bagus ya, menarik. Nah, dari BDM-nya bagaimana? Dari BDM coba kita cek dari semenjak dari candle merah pertama ini, ketika dikoreksi ini ke bawah dari tanggal 16 April.
tanggal 16 April. Nah, sejak tanggal 16 April itu Mina ini diakumulasi nih, ES, CC, MG, PG, AK, CP, BQ, beli semua. Nah, retail di mana? Retailnya mostly jualan nih, XL, YP, XC, PD, KKNI jualan semua. Nah, jadi Mina ini masih ada potensial untuk naik ke atas, menjemput area resisten ranging dan supply areanya gitu. Ini di area-area atas ini nih. Ini targetnya dia ke sini. Sebelum akhirnya kalau sampai sini ya harus hati-hati sudah, karena potensial turun ke bawah ini gitu. Ini yang pertama untuk Mina. Nah, selanjutnya ada saham Medco. Nah, Medco sudah sempat saya singgung di grup, sempat saya calling sempat saya broadcast ya untuk Medco. Nah, Medco ini masih menarik karena kenapa? Dari chartnya dia membentuk pola bullish flag, naik bullish flag, bergerak di dalam bearish channelnya gitu. Nah, per closing kemarin dia gagal breakout dari flagnya itu, setelah sebelumnya dia mantul atau rebound dari demand areanya, mencoba breakout dengan volume di sini. Nah, kemarin kena reject karena memang market koreksi juga, tapi volumenya kecil. Nah, ini target terdekat dia bisa nguji supply areanya nih yang di atas ini nih gitu. Kalau target jauhnya sih ya bisa sampai ke atas ya 2000, 2100, bahkan 2500 pun kalau mau optimisnya masih bisa, karena target flagnya ke atas itu gitu. Kalau untuk target terdekatnya ya paling tidak ke supply area ini aja gitu, ya sekitar 1900 lah harusnya masih possible, kemungkinan besarnya untuk di hit nih untuk si Medco ini. Nah, bagaimana dengan BDM-nya? BDM-nya coba kita cek dari awal dia low-nya di sini tanggal 8 April. Nah, tanggal 8 April si Medco ini juga masih konsisten akumulasi, terutama oleh asing nih, ZP, BK, KZ, AK, CP, AGU makan semua nih, asing semua nih yang makan. Nah, jadi potensial ini masih akan lanjut naik ke atas untuk memvalidasi polanya ya. Nanti kita tahu polanya bullish, volume oke, BDM oke, ini menarik untuk Medco masih oke gitu. Ini untuk Medco. Dan saham yang terakhir itu sahamnya adalah LSIP. Nah, ini salah satu saham CPO yang masih menarik juga. Kenapa? Nah, ini kalau kita lihat dia rally ya. Ini dari harga 1100-an, ini rally ke atas. Saat ini dia membentuk base. Nah, ini bentuk base di sini dan potensial membentuk pola penan. Potensial membentuk pola penan. Nah, ini saat ini masih dalam proses pembentukan polanya ya. Nah, jadi ini risknya cukup kecil kalau mau masuk saat dia membentuk pola di sini. Karena kenapa? Untuk sebenarnya sifatnya kita agak berspekulasi karena belum ada konfirmasi untuk break. Cuma karena risknya kecil dan dari volumenya bagus, itu ini menarik untuk dia potensial melanjutkan rally-nya gitu ketika dia break ke atas pola penannya gitu. Karena kita tahu sendiri pola penan itu kan pola continuation ya. Ketika ada rally terbentuk pola penan ya, secara teori dia akan lanjut naik ke atas seperti itu. Bagaimana dengan BDM-nya? Nah, kita lihat sendiri. Nah, dari sini, dari candle besar ini coba kita hitung. Ini dari tanggal 13 April. 13 kita lihat, ini masih di akumulasi. NI, MG, OD, ZP-nya makan semua. Retailnya di mana? Retailnya terpantau ada di jualan nih, KKYP, CC, XL jualan situ. Tertarik lebih jauh lagi ke awal bulan sama masih akum. Nah, NI ini yang makan paling besar nih, yang aku memang paling gede gitu. Jadi LSIP ini masih berpotensi untuk melanjutkan rally-nya ya, lanjut naik ke atas lagi seperti itu. Nah, jadi ini untuk video ini update IHSG dan 3 saham yang menarik di minggu ini untuk ditradingkan. Nah, jika teman-teman mau mendapatkan trading plan-nya, terus perhitungan money management-nya untuk 3 saham ini, silahkan bergabung di grup premium aku. Nah, di sana saya bagikan lengkap untuk trading plan dan money management-nya seperti itu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan terima kasih.